Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Mang Cek Mirsa Paul TV di mana berada? Balik lagi bersama kami di Jaksa Menyapa. Tentunya sebuah program Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan berkolaborasi dengan Paul TV memang punya kita dengan upaya mendekatkan diri kejaksaan, mengenalkan lagi capaian, kinerja, tugas, fungsi dan lain-lain kepada seluruh masyarakat dan pemirsa Paul TV, khususnya di Palembang dan Sumatera Selatan. Dan hari ini bersama saya HGK ini. Dan saya Mazafira, pemirsa, selama 60 menit ke depan kurang lebih kita akan membahas sebuah tema, dan pastinya setiap episode ini berbeda-beda ya temanya. Betul, HGK, dan juga narasumbernya juga narasumbernya berbeda-beda juga dan berkompeten pastinya di bidangnya. Yes, nah, ini Amal akan membacakan tema kita terlebih dahulu. Yep. Wah, ini ada menjaga keharmonisan dan integritas, tantangan intelijen dan datun dalam dinamika Pilkada Musi Banyuasin. Nah, kita juga sudah langsung mendatangkan narasumber yang terkait dengan tema kita hari ini. Yang pertama kita langsung berkenalan dengan Bapak Rizky Ramdhani SH, Kepala Seksi Intelijen Kejari Musi Banyuasin. Assalamualaikum Pak Rizky. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Luar biasa ya. Kita berkenalan juga di sebelah Pak Rizky dan Bapak Jul Fadli SH, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Kejari Musi Banyuasin. Assalamualaikum Pak Jul. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat semua. Luar biasa. Dan harus semangat ya Pak ya. Jaksa itu harus sehat. Iya. Betul. Nah, kita ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Maka itu kita akan kenalan dulu. Sebelum kita masuk ke tema kita, kita akan mengetahui profil dari kedua narasumber kita yang luar biasa hari ini. Yang pertama tentunya dari Kak Rizky. Mungkin bisa diceritain dulu perjalanan karir di kejaksaan ini Kak, dimulai dari kapan, terus pernah mungkin ke kejaksaan mana? Boleh, silakan Kak Rizky. Terima kasih ya Pak. Ya. Jadi pertama karir saya itu saya masuk di tahun 2010 dengan penempatan TMT itu di tahun 2011. Pertama penempatan itu saya ditempatkan dan ditugaskan di Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Nah, setelah dari Kejaksaan Kota Bandung saya mengikuti pendidikan jaksa di tahun 2020. Akhirnya saya ditempatkan di wilayah Sulawesi Tengah. Itu jaksa pertama di Sulawesi Tengah. Nah, setelah dari Sulawesi Tengah, baru penempatan kasih pertama pun di Sekayu sini, di Musi Banyuasin. Tuh. Tapi perbedaannya seperti apa Pak, dari Sulawesi ke Sumatera Selatan? Jadi kalau pertama kali kita melihat dari kultur ya, dari kultur dan budaya itu ada beberapa perbedaan terkait dengan budayanya, bahasa, masalah juga beda. Dan permasalahan pun berbeda. Nah, jadi kalau di wilayah Sulawesi Tengah itu rata-rata orang-orangnya itu kan agak sama seperti orang sini, agak keras ya. Ya, sedangkan saya itu kan dari Jawa Barat. Kalau Jawa Barat itu kan orang Sunda itu Jawa Barat, Pak. Iya, kebetulan saya orang Sunda, orang Jawa Barat. Orang Sunda ya. Ya, kebetulan kalau orang Sunda itu kan dengan kita lihat dari kultur bahasanya pun terkenalnya dengan halus ya. Nah, dari perbedaan Sulawesi Tengah itu kan ada beberapa bahasa dan budaya yang berbeda ya. Cukup menarik sebenarnya, menurut saya cukup menarik dari wilayah Sulawesi Tengah kemudian ke Sumatera Selatan gitu. Nah, sekarang itu saya sudah hampir sekitar 2 tahun di Sumatera Selatan sini. Sumatera Selatan di Musi Banyuasin. Tapi sejauh ini enjoy ya Pak ya? Sejauh ini enjoy. Iya, tidak terlalu berbeda lah perbedaan bahasa juga dari Jawa Barat dan Sumatera Selatan. Kalau bahasa itu jauh berbeda. Jauh ya, tapi jauh berbeda. Paling tidak ada yang sedikit mungkin sama kah? Atau kalau untuk bahasa daerahnya itu berbeda, seluruhnya berbeda ya. Jadi kalau kita itu kan setiap perkenalan dari wilayah itu ada perkenalan bahasa baru lagi semuanya. Ada tantangan baru lagi. Tantangan baru. Kan biasanya Ogalo bilang. Kalau Jawa mungkin mirip ya. Kalau dengan Jawa. Kalau Jawa ya, kalau dengan Sunda agak berbeda. Betul. Oke, kita kenalan sama Pak Fadli, Pak Jul Fadli. Kak Jul. Nah, silakan Pak, historinya. Pada tahun berapa bergabung di instansi kejaksaan? Ya, terima kasih. Saya juga kurang lebih kebetulan tadi kasih Pisus Musi Banyuasin juga itu satu rating saya. Jadi saya beranjak mendaftar gitu tahun 2003. Kami penerimaan dari formasi waktu itu SMA sederajat. Bergulir 2004 itu saya CPNS di Kota Jambi. Di Kota Jambi kurang lebih sampai 2014 dan 2015 kami melakukan pendidikan PPJ, itu pendidikan jaksa. Alhamdulillah saya ditempatkan pertama kali langsung keluar dari Provinsi Jambi itu di Sulawesi Tenggara. Kurang lebih 3 tahun dinas di situ jaksa pertama kali. Dan bergulir 3 tahun saya pindah kembali ke Muaro Jambi, salah satu provinsi yang ada di Provinsi Jambi.
Kabupaten Muaro Jambi, kemudian sempat ke Kabupaten Merangin yang ada di Provinsi Jambi juga, dan alhamdulillah sekarang bergabung sama Pak Kasih Intel juga di sini di Kejari Musi Banyuasin sebagai Kasih Datun. Asli mana Kak Jul? Saya kelahiran kota Jambi. Oh, memang Jambi. daerah Jambi. Jambi. Baik. Jadi ada banyak perbedaan dengan Sumsel sih. Iya, Kita makan pempek, makan tempoyak Bahasanya juga. sama, bahasa sama. juga, oh ya. Lebih ya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Jul dan Kak Rizky, apakah ini berkarir di kejaksaan emang sebuah cita-cita dari kecil atau tidak sengaja nih pas pembukaan, nah Melo, datang masuk nih. Kayak orang tuh coba. Kalau dari saya sendiri, mungkin nggak terpikir ya kalau dulu apa sih kejaksaan. Mungkin ada motivasi dan spirit dari orang tua, tes ASN, PNS waktu itu. Alhamdulillah berhasil sekali tes tahun 2003 itu di kejaksaan. Dulu malah punya selera dan hobi itu malah di seniman, lebih ke musik. Jadi ya jangan udah. penyanyi Kak Jul nih. Iya. Nyambi. Nyambi ya. Jadi jadi itulah. Iya, iya. Yang rezekinya udah di sini ya sudah ditugaskan di sini, mengemban tanggung jawab di pemerintahan khususnya di kejaksaan. Alhamdulillah. Luar biasa. Kalau Kak Rizky gimana nih? Apa nih? Kak? Apakah memang cita-cita atau memang pengen jadi menantu idaman? Waduh. Ya, kalau kejaksaan ini kan kalau untuk karir itu sebenarnya udah takdir ya, takdir dari Allah ya. Nah, jadi pertama kali itu kebetulan pada saat di tahun 2010 saya kan ada mengikuti terkait dengan tes ujian kejaksaan ya, yang kebetulan bertepatan pada saat saya lulus dari kuliah. Jadi pada saat kuliah, ada kesempatan nih untuk mengikuti tes ujian kejaksaan. Akhirnya saya coba di tes ujian kejaksaan, alhamdulillahnya lulus di situ. Dan ikhtiarnya itu pada saat lulus itu alhamdulillahnya pula penempatan pertamanya itu di tempat saya di pendaftaran di Kota Bandung. Ya. Kuliahnya ngambil apa kemarin Kak? Kuliahnya ngambil hukum. Emang Di sesuai. Unpad juga ya Kak? Sesuai. Di Unpad. Kuliahnya itu di Unpas. Di Unpad, Nah, akhirnya saya Pasuruan lulus ya? Nggak, saya dari Unpas Universitas Pasundan. Akhirnya saya kan Pasundan, ada ya. beberapa ini saya pindah ke Universitas Islam Nusantara. Uninus di wilayah Kota Bandung. Oke. Ngapa pindah tuh Kak? Jadi kemarin tuh sepertinya ada beberapa kurang cocok dengan Cocok. kampusnya. Baik. Itu dia. Kalau Amal kemarin apa kuliahnya? Sudah, jangan di sini malu. Kalau aku ambil hikmahnya. Ambil ikut. Betul. Nah, kita pengen berbicara mengenai bidangnya, Iya. agak ya. Kita ada dua bidang yang berbeda. Hari ini Pak Jul membidangi di Datun, Datun, ya. Perdata dan Tata Usaha Negara. Ini Pak Rizky di Intelijen. Kita berbicara tentang intelijen dulu, boleh? Boleh. Iya. Nah, silakan Pak Rizky, apa sih tugas fungsi serta wewenang sebagai Kasih Intelijen? Jadi kalau tugas fungsi di intelijen sekarang ya, saat ini itu tugas fungsinya itu hanya untuk penggalangan dan penyuluhan terkait dengan beberapa permasalahan yang ada di wilayah Musi Banyuasin. Dan termasuk kita itu kan sebagai mata dan telinganya pimpinan. Jadi kita harus bisa menyampaikan informasi secara tepat dan akurat. Tuh. Terus kalau untuk beberapa permasalahan yang ada di wilayah Musi Banyuasin itu kita harus bisa melakukan pendeteksian terlebih dahulu. Deteksi dini ya? Ya, deteksi dini. Itu Jadi untuk tugasnya. lebih maju, bukan selangkah kayaknya ya. Jadi kita harus lebih maju daripada ada permasalahan yang sebelumnya ada. Betul, karena mata dan telinga pimpinan. Betul. Keputusan dan juga kebijakan yang diambil pimpinan itu adalah telaan dari intelijen, Iya, seperti betul. itu. Betul sekali. Kita berbicara mengenai Perdata dan Tata Usaha Negara. Silakan Pak Jul Fadli. Di sini kalau Perdata dan Tata Usaha Negara itu ada melekat dalam bidang yang ada dalam Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin. Kami itu mewakili dalam arti hal jaksa pengacara negara yang telah diberi wewenang khusus dalam hal melakukan kegiatan berupa penegakan hukum, bantuan hukum, dan pertimbangan hukum serta tindakan hukum lain. Yang paling terpenting itu salah satu pelayanan publik, pelayanan hukum. Itulah tugas dan fungsi kami yang tertuang dalam regulasi peraturan kejaksaan nomor 7 tahun 2021. Itulah mencakup tugas keperdataan dan tata usaha negara bidang Datun. Betul, perdata mempunyai perdata dan tata usaha negara mempunyai dua nomenklatur yang berbeda, Iya. dua peranan pun yang berbeda dan dua pengadilan yang berbeda ya Pak? Iya, betul. Oke, yang perdata di pengadilan umum, pengadilan negeri biasa dan Betul. juga pengadilan tata usaha negaranya di Iya, Petun, Petun, seperti itu ya iya. Pak ya? Oke, nah kita pengen tahu juga mengenai struktural nih Pak. Struktural yang ada di bidang kasubsi-kasubsinya seperti apa yang ada di bidang intelijen dan juga Datun. Silakan Pak Rizky.
Jadi kalau di Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin itu untuk strukturalnya kita sudah penuh ya, sudah lengkap dan sudah dipenuhi seluruhnya. Jadi yang pertama struktural itu ada kasubsi ekonomi moneter dan PPS. Ya. Nah untuk kasubsi yang kedua itu ada kasubsi ideologi Ipolek Sosbud Hankam dan TI. Itu cukup panjang juga kok untuk dijelaskan seluruhnya. Nah itu jadi kalau untuk struktural ada 2 dan saya pun memiliki jaksa fungsional 1 dan beberapa anggota untuk staf di bidang intelijen. Oke. Nah. Kalau di Pak Julfadli? Ya, struktur kami itu, ini kita bicara regulasi yang lama. Dulu sempat kami ada di Kajari, Kasi, dan ada 3 kasubsi. 3 kasubsi itu dirampingkan lagi, sekarang menjadi 2 kasubsi, menjadi kasubsi perdata, kasubsi datun, dan pertimbangan hukum. Alhamdulillah, sekarang di Musi Banyuasin lagi butuh lowongan 2 kasubsi kami kosong. Bagi yang berminat, mari bergabung. Iya. Tapi harus daftar dulu ya. Daftar dulu ya. Benar. Tapi tim sebagai jaksa pengacara negaranya sudah mumpuni kah Pak di Kejari Berubah sendiri? Itu salah satu problematika kami, jadi input pimpinan termasuk masih minim kami tim JPN di Musi Banyuasin. Tapi alhamdulillah, tapi dengan tim yang ada, kami karena dibantu oleh jaksa-jaksa yang ada di bidang lain untuk penanganan perkara perdata. Masih dibantu dengan jaksa fungsional seperti itu ya Pak ya. Baik, mungkin kita ke Kak Rizky dulu nih terkait dengan tema kita dalam menjaga keharmonisan, integritas, tantangan intelijen dan juga datun. Dalam kita tahu beberapa bulan ke depan kita akan menghadapi pilkada di masing-masing daerah serentak di Sumatera Selatan ini. Kita lewati juga kemarin pemilihan Pilpres, Pileg ya udah lewat ya. Betul. Nah itu gimana sih Kak peran dari Intel sendiri dalam mendukung keharmonisan tentunya berbagai kepentingan politik yang ada? Jadi pada dasarnya seksi intelijen itu kan memberikan arahan ya terkait dengan netralitas untuk melakukan pemilu di tahun 2024 ini. Gitu. Terus kita pun banyak berkoordinasi dengan stakeholder yang terkait, salah satu contohnya dengan KPU dan Bawaslu, dan kami pun sudah menyediakan terkait dengan posko pemilu. Posko pemilu itu yang dicanangkan oleh Jaksa Agung untuk melakukan pembuatan posko pemilu serentak seluruh Indonesia pada tahun 2024 ini, yang dikhususkan untuk pemilihan presiden, legislatif, dan calon kepala daerah. Gitu. Baik, jadi udah kolaborasi juga ya dengan pihak-pihak terkait ya. Nah, kira-kira AGHT-nya apa aja sih faktor-faktor yang bisa mengancam tentunya integritas proses demokrasi di pilkada ini? Berkaca dari Pileg dan Pilpres kemarin. Pileg dan Pilpres kemarin ya. Jadi kita sudah melakukan deteksi dini sebelumnya di beberapa wilayah terkait dengan adanya ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan di suatu kecamatan yang berbeda ya. Karena di wilayah Sumsel ini kan cukup polemik sebenarnya. Dengan kultur budayanya yang agak orang-orang itu sudah termasuk keras, dan beberapa budaya yang berbeda dengan budaya yang lainnya ya sebenarnya. Nah jadi kita dalam melakukan pendeteksian dini itu kita sudah pemetaan terlebih dahulu wilayah mana sih yang akan menimbulkan kericuhan atau kita deteksi secara ini. Itu. Jadi untuk melakukan pendeteksian itu kita sudah melakukan beberapa tindakan ya, termasuk dengan deteksi terkait dengan money laundering, money politik. Money politik, hoax, iya, ujaran kebencian, dan satu lagi ada sekarang itu narkopolitik sebenarnya. Apa tuh Pak Rizky? Nah narkopolitik itu kan salah satu kader yang dibiayai oleh bandar narkoba atau seperti apa. Jadi selain dari money politik itu ada beberapa poin yang harus kita inikan juga. Gitu. Jadi lebih banyak tantangannya sekarang ya. Jadi tantangannya. Ya. Nah terkait yang money politik tadi ini menarik Kak sekarang sebagai kasih intel itu kira-kira gimana sih mengatasinya? Karena kita tahu sekarang kan bukan lagi pakai amplop Kak, sudah pakai scan barcode sekarang. Sekarang. Tapi jangan dijawab dulu, kalau akan ketahui jawabannya setelah yang lewat Siko ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jaksa Menyapa.
Terima kasih pemirsa PAL TV, Anda masih bersama kami di program Jaksa Menyapa dan kami masih bersama dengan kakak-kakak dari Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin. Ada Kak Jul Fadli selaku Kasih Datun dan Kak Rizky selaku Kasih Intelijen. Betul, kita melanjutkan pertanyaan yang di segmen satu tadi yang belum terjawab pemirsa, yaitu bagaimana mengenai money politik jelang pilkada. Karena kita tahu nih Kak Rizky, pastikan yang namanya pilkada ini akan jauh lebih intens dibandingkan dengan pileg dan pilpres. Karena ada satu concern ya, concern wilayah. sendiri. Dan orangnya kita kenal, ya kan, yang dipilih kan orangnya dekat. Nah, itu gimana mengatasi money politik yang kita tahu di era teknologi sekarang bukan hanya sekedar pakai amplop. Uang fisik. Uang fisik ya kan. Iya, sudah tapi ada uang online. Virtual ya. Iya, virtual. Ya, terima kasih ya. Jadi untuk menanggulangi terkait dengan money politik ya, khususnya kita itu kan memberikan penyuluhan ke beberapa desa juga, termasuk ke beberapa orang yang narasumber ya, sebagai narasumber untuk memberikan penyuluhan terkait dengan manfaatnya penerimaan money politik. Jangan sampai masyarakat ini menerima dengan hari satu kali menerima, tapi untuk 5 tahun ke depannya itu berubah, ada perubahannya. Nah, dalam penyuluhan itu kita sudah melakukan penyuluhan ke 227 desa. Itu kan cukup lumayan lama ya, dari sebelum kita canangkan untuk pemilu, kita sudah melakukan penyuluhan terlebih dahulu terkait dengan money politik, narkopolitik maupun kampanye-kampanye black campaigns itu. Betul. Nah, ya. Nah, kalau untuk banyak sekali ya Pak, adanya indikasi-indikasi kecurangan pun juga banyak yang akan dijumpai nantinya. Nah, sedangkan kan kalau untuk kita meredam terkait dengan money politik itu agak sulit sebenarnya. Kita kan bukan sebagai penerima secara langsung ya, kita hanya bisa memberikan himbauan dan kita hanya bisa melakukan penyuluhan. Nah, cuman jangan sampai kita diberikan suatu materi tapi memilih yang bukan sesuai dengan hati nuraninya dia. Gitu. Betul. Setuju sih. Ya. Jadi memang tidak bisa dihindari sebenarnya Pak ya. Itu akan tetap selalu ada, tapi bagaimana kita meminimalisir itu agar tidak terjadi. Tapi setidaknya Kasih Intel sudah melakukan penyuluhan ke 227 desa. 27 desa di seluruh Musi Banyuasin, dan keputusan ya tetap pada masing-masing. Sudah dikelilingi Galang ya. Dan sebetulnya para calon juga bisa berkaca dari pileg dan pilpres kemarin, kan ada banyak kasus kita tahu di sosmed Amal bahwa ya tadi si calon tadi sudah ngasih ke duit, nggak dipilih juga. Dan dia marah-marah habis itu. Mana bisa refund ya lucu ya yang negeri Konoha. Pak Jul Fadli sebagai Kasih Datun. Pak nah Kak Fadli, kalau kita berbicara mengenai keperdataan, pastinya ada gugatan-gugatan ya Kak. Ada juga beracara di persidangan, litigasi ataupun non litigasi. Nah, bisa dijelaskan itu Kak bagaimana? Ya, terima kasih. Terkait dengan kita selaku JPN, itu salah satu tugas dan fungsi kita dalam hal bantuan hukum. Yang saya jelaskan tadi, non litigasi itu kita lebih mengedepankan berdasarkan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pemberi kuasa, kita lakukan mediasi. Bantuan hukum itu kita dalam hal pemulihan keuangan negara atau pemulihan aset kita lakukan di luar ranah peradilan atau pengadilan perdata. Sedangkan litigasi, apabila kita sebagai penggugat atau tergugat, kita bisa melakukan penanganan perkara itu di peradilan. Itu yang kita lakukan sampai saat ini. Tapi di Musi Banyuasin untuk semasa jabatan saya, kami lebih mengedepankan ya, tapi belum ada yang kita lakukan kegiatan pendagangan perkara perdata di litigasi. Oke. Selama ini berarti masih di non litigasi dikedepankan untuk litigasi menjadi mediator tadi mungkin ya Kak dari bantuan hukum. Oke. Baik, mungkin kita ke Kak Rizky lagi nih dari Kasih Intel. Kak, mungkin pemirsa juga pengen tahu bedanya Intel Kejaksaan dengan Intel Polri, Intel TNI dan Intel BIN itu seperti apa? Jadi sebenarnya kalau Intel Kejaksaan itu kita bedanya di dalam fokus PIK ya, penyelidikan itu. Cuman karena di tahun 2023 itu kan kita dikeluarkan INSJA baru itu, jadi untuk memfokuskan terlebih dahulu ke pemilu. Jadi perbedaan Intel Kejaksaan, kepolisian maupun dari ke TNI itu ada beberapa faktor yang membuat perbedaannya cukup signifikan sebenarnya. Selain dari pendataan, selain dari fungsi Intel itu kan penggalangan, penyuluhan, Pamgal ya. Nah, kita hanya diperbedakan dari lead-nya saja sebenarnya. Gitu. Oke, lalu ukuran keberhasilan dari bidang Intel sendiri ini apa nih Kak?
Jadi keberhasilan suatu bidang intel itu di mana apabila ada informasi atau terkait dengan permasalahan ya, kita bisa lakukan pendataan dan mendapatkan informasi lebih dahulu daripada informasi yang ada untuk pimpinan kita sendiri. Gitu. Betul. Nah tadi Pak Kajari juga ada menginformasikan bahwa ada satu program yaitu jaksa masuk sekolah, lalu jaksa masuk pesantren, itu kan terkait bidang intel juga ya. Apakah itu termasuk dalam hal pencegahan ataupun sosialisasi atau ada program-program lain juga nih? Jadi untuk fungsi pencegahan itu kan kita ada beberapa ini ya yang dikhususkan, itu termasuk kalau untuk kita lihat jaksa masuk pesantren itu kan untuk melakukan pencegahan terkait dengan radikal ya, kejahatan radikal atau terorisme. Jadi kan untuk jaksa masuk sekolah kita harus melakukan penyuluhan terkait dengan bahayanya akan narkotika maupun bahayanya akan terkait dengan bullying maupun kekerasan lainnya. Itu betul memang sekali. sudah ada upaya preventif yang dilakukan Sudah ya Pak ada. ya, untuk melakukan sosialisasi bukan hanya dari sekolah ke desa pun juga seperti itu. ya. Oke. Betul. Jadi semua dimasukin. Sekolah sudah masuk ya, jaksa masuk pesantren. Jaksa menyapa pun Ya, untuk ini seluruh sudah. masyarakat, Betul, tidak hanya Jaksa Musi Menyapa. Banyuasin, ke seluruh Sumatera Selatan pun juga melakukan penyuluhan. Iya, ini judulnya jaksa masuk TV. Jasa masuk Pal TV. Masuk Pal TV, Iya. ya. Nah pastinya Pak, sesuai dengan instruksi Jaksa Agung nomor 1 tahun 2021 tentang publikasi, kinerja dan juga pemberitaan positif. Nah dari intelijen sendiri sudah pengaplikasiannya seperti apa? Sebenarnya jaksa menyapa ini kan sudah termasuk publikasi ya. Iya. Ini. Jadi kita itu selain melakukan publikasi media ya, terutama kan sekarang itu zamannya sudah 4.0 sebenarnya. Nah itu dari zaman 4.0 itu kita harus melakukan personal branding itu dengan media sosial. Jadi seluruh kegiatan terkait dengan kegiatan kejaksaan tidak dikhususkan untuk kejaksaan intelijen ya. Mau kegiatan dari Datun, Pidum, Pitsus, pembinaan maupun PB3R itu kita lakukan publikasi. Jadi untuk masyarakat itu mengetahui apa sih kinerjanya kejaksaan itu. Nah itulah yang kita lakukan. Jadi selain untuk personal branding, kita melakukan publikasi itu ke beberapa media sosial juga. Utamanya itu kita sudah memiliki media sosial itu kan ada Instagram, Twitter, Facebook maupun YouTube. Itu untuk melakukan publikasi personal branding dari kejaksaan itu sendiri. Betul, agar memang tetap percaya ya Pak Ya, ya, betul. kepercayaan masyarakat sendiri tentang instansi kejaksaan sendiri. Ya, Nah kalau untuk masalah pelaporan Pak, yang dilakukan oleh masyarakat Labdu ya, yang biasa kita kenal, dari intelijen sendiri, apakah langsung diterima atau memiliki syarat-syarat terkhusus untuk langsung dilakukannya proses lebih lanjut? Jadi kalau untuk laporan pengaduan masyarakat, kita itu kan tidak bisa mencegah ya sebenarnya terjadinya laporan pengaduan masyarakat itu. Jadi laporan pengaduan masyarakat itu kita ada beberapa sistem. Jadi mereka itu harus melakukan masuk ke PTSP, pelayanan terpadu satu pintu ya. Dari PTSP itu baru mereka nanti dari PTSP didisposisikan ke siapa? Dari pimpinan kami. Apakah misalnya Labdu tersebut ke Intel atau ke Pitsus atau ke Datun. Nah, apabila Labdu tersebut masuk ke dalam intelijen, kita melakukan penelaahan dulu. Kita lakukan telaah. Apakah yang dilaporkan itu sudah masuk syarat administratif maupun substantifnya atau tidak. Nah, kalau seandainya si pelapor tersebut tidak memenuhi syarat administratif maupun substantif, itu tidak kita lakukan telaah secara rinci ya, tidak melakukan pool data, pool bucket maupun penyelidikan lanjutan atau apa. Seperti itu. Baik, nah menarik memang kalau kita ngobrol dengan mata dan telinga pimpinan ini ya. Agak serem ya dengarnya biasanya mata dan telinga pimpinan. Iya. Nah, itu yang harus dilakukan oleh bidang intel. Betul, dan di era teknologi sekarang ya semakin maju nih Kak, ini kan pasti menjadi tantangan juga nih dalam melakukan tugas. Ya. Lalu memanfaatkan juga nggak nih peran teknologi atau mungkin ada AI di situ dalam berkolaborasi dengan Pidum ataupun juga dengan bidang-bidang lain seperti apa Kak Rizky? Kalau Jadi di Intel? sebenarnya kan kalau sekarang itu sistemnya udah mulai teknologi informasi ya. Jadi kita itu kebetulan saya dengan Kasih Datun itu ada beberapa kegiatan yang selalu bersama. Misalnya kan Datun itu membuatkan aplikasi terkait dengan pentas jasa Muba ya. Jasa Muba, Nah, betul. kebetulan kalau untuk di bidangnya juga kita ada Jaga Desa. Jadi kita kolaborasi. Jaga Desa itu kan untuk melakukan penyuluhan, penindakan preventif terkait dengan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi atau apa. Nah, kebetulan dari bidang Datun itu ya pendampingan Datun itu Datun melakukan pendampingan terkait dengan pengelolaan dana. ya pengelolaan dana desanya. Jadi kita bisa melakukan kolaborasi lah dengan Datun.
seperti itu. Jadi memang dalam satu lini tetap ya Satu Pak lini ya, tetap. dalam satu aplikasi dua Iya. bidang berbeda tetap dalam satu jalan yang bersamaan seperti itu. Iya betul. Nah kebetulan dan yang kedua itu kita diberikan aplikasi ya dari Jaksa Agung itu terkait dengan penanganan pemilu dengan aplikasi Intelis yang baru-baru ini dibuatkan oleh Kejaksaan Agung. Itu untuk melakukan pendataan, penerimaan, pemilihan siapa yang akan terpilih, presiden mana atau calon mana yang akan terpilih di wilayah Musi Banyuasin maupun wilayah Sumatera Selatan gitu. Oke, nah ngomong-ngomong masalah pemilu lagi nih Kak. Berkaca dari Pileg dan Pilpres kemarin, apakah di MUBA kondusif atau seperti apa nih kondisinya? Jadi wilayah di MUBA itu ada beberapa wilayah ya, dari pendataan kita itu kan ada yang tidak kondusif dan ada yang kondusif. Sudah terzonasi Sudah, tersendiri iya. ya. Kita sudah sebelum melakukan pemilu itu kita sudah melakukan pendataan terlebih dahulu. Gitu. Jadi yang nggak kondusif itu karena ada beberapa yang mereka anggap mereka dukung dan mereka anggap orangnya itu masuk wilayahnya dia tapi tidak terpilih. Akhirnya kan mereka mau melakukan aksi orasi untuk menentukan audiens kepada KPU maupun Bawaslu. Seperti itu. Sehingga terjadi kisruh, risuh seperti itu Pak? Sempat terjadi kisruh. Sempat ya. Iya. Tapi memang sudah terdeteksi juga oleh pihak intelijen sendiri. Iya, Pastinya. betul. Nah kita ke Pak Jol lagi. Pak Jol, dari bidang perdata dan tata usaha negara, ada salah satu tugas dan fungsinya juga ini menyelamatkan dan juga memulihkan keuangan negara serta mengembalikan kewibawaan negara. Nah, mengembalikan kewibawaan seperti apa Pak yang dimaksud? Gini, itu kan lebih ke substansi hukum tata negara. Iya. Karena misalnya suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh bupati terkait dengan personal seseorang ataupun dengan satu badan. Nah, kadang terjadi di lapangan atas surat yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan Kebijakan daerah yang sudah dikeluarkan, itu menjadi kontra. Oke. Nah, ketika pejabat terkait digugat oleh personal ataupun badan atau badan usaha, kami selaku jaksa pengacara negara dengan itu tadi dengan surat SKK tadi dengan surat kuasa tadi dengan tugas dan fungsi kami mewakili pemerintah sebagai pihak misalnya apakah dia penggugat atau tergugat. Ya. Jadi kalau ranah itu nanti terkait dengan kebijakan itu nanti larinya ke tata usaha negara. Itulah yang kita sidang di Petun terkait mengkaji surat atas kebijakan pemerintahan daerah tadi, apakah ini bermanfaat atau berpihak kepada person atau menguntungkan pemerintahan daerah itu sendiri. Itu nanti kita mewakili selaku jaksa pengacara negara di situ. Melihat berarti negara menjadi terlapor, penggugat, ya penggugatnya, atau tergugat. ya tergugat. Oke, seperti itu. Nah, kita bakal ngobrol lagi dengan Kak Jol dan juga Kak Rizky. Jangan kemana-mana pemirsa, Jaksa Menyapa akan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa PAL TV, Anda masih bersama kami di Jaksa Menyapa dan kita masih bersama dengan dua narasumber kita hari ini. Ada Kak Jul Fadli selaku Kasih Datun Kejari MUBA dan ada Kak Rizky selaku Kasih Intelijen Kejari MUBA. Baik, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi di segmen 3 segmen terakhir dan buat pemirsa yang mungkin kelewatan itu nanti bisa akses di YouTube program PAL TV terkait edisi Jaksa Menyapa hari ini. Nah, Kak Jul Fadli selaku Kasih Datun Kejari MUBA. Kita tahu ada program tematik dari Pak Kajati, Pak Yulianto, yaitu dia membuatkan KIA dan juga akte kelahiran bagi anak-anak yang kurang mampu. Dan sepertinya dari setiap kabupaten juga sekarang sudah bergerak. Nah, menggaungkan menggaungkan. Gimana gerakan di MUBA sendiri, Kak? Ya, alhamdulillah atas perintah dan amanah pimpinan kami seluruh Kejari yang ada di Sumsel ini ya. Saya perintah pimpinan kami telah melaksanakan apa menjadi niat dari nawacita dari pimpinan itu sangat bermanfaat. Itu salah satu kegiatan penerbitan KIA dan akte. Kami juga udah melaksanakan pengumpulan data dan penerbitan di Kejari Musi Banyuasin itu kurang lebih sudah 1.600
pencetakan KIA dan hampir 700 lembar penerbitan akte kelahiran. Yang mana itu kata Pak Kajari juga tadi sudah sampaikan, itu kategori dari anak-anak yang memang membutuhkan dalam material identitas, status hukum, dan salah satu anak yang ada di panti asuhan atau yayasan yang notabene tidak memiliki orang tua atau anak yatim piatu. Mereka sangat membutuhkan status hukum tersebut. Itulah salah satu penerbitan KIA dan akte yang diperintahkan atau dimandati oleh Pak Kajati langsung. Dan masih akan terus bergulir seperti itu ya Pak ya? Sampai saat kita terus pendataan. Oke, nah itu kalau dari KIA. Dan kalau bagaimana MOU mengenai sinergitas dengan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sendiri Kak? Sudah berapa banyak MOU yang sudah diterbitkan? Oke, sampai saat ini ada berapa OPD, kurang lebih ada sekitar 15 OPD kami melakukan MOU. Dan beberapa OPD juga sudah melaksanakan kegiatan berupa pertimbangan hukum, itu pendampingan hukum. Yang mana beberapa kegiatan-kegiatan fisik yang perlu dilakukan pendampingan datun, yang mana kami lebih nanti menekankan gini, fungsinya biar tahu, jangan sampai nanti, oh ini pendampingan proyek yang dilaksanakan oleh beberapa pemerintahan daerah. Di sini kami lebih menekankan mitigasi resiko hukum, jadi pencegahan terjadinya kesalahan administrasi ataupun nanti kesalahan dalam menggunakan anggaran yang dilaksanakan dalam pekerjaan tersebut. Oke, sudah 15 itulah fungsi Datun untuk SKK juga sudah dikeluarkan seperti ini? Dalam bantuan hukum itu ada juga SKK, kami melakukan penagihan kredit macet. Betul. Di Bank Sumsel. Dan maksudnya ke penyelamatan dan pemulihan keuangan negara. Sudah kita lakukan. Oke. Sudah berapa banyak Kak untuk tahun berjalan? Kurang lebih untuk akhir tahun 2023 kemarin kami hampir 3 miliar untuk pemulihan keuangan negara. Oke, pemulihan keuangan untuk negara. Tahun 2024 ini kami baru mau action. Iya. Kita baru melakukan namanya sosialisasi dan marketing Jatun lah untuk beberapa perusahaan BUMD yang membutuhkan ataupun pemerintahan daerah yang membutuhkan tugas fungsi Datun tersebut. Baik, luar biasa. Dan di samping itu juga Datun ini juga memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat yang mungkin bisa berkonsultasi ya, secara gratis ya Kak ya? Gratis. Itu ya. Betul, no fee. Betul. Seperti apa tuh Kak? Apakah masyarakat harus langsung ke Jari atau Datun yang jemput bola? Seperti apa? Iya. Tadi sudah disampaikan juga dari pimpinan juga, kami mempunyai program tematik yang mana kita lebih ke digitalisasi zaman sekarang. Kami ada secara menyeluruh seluruh Indonesia ini sudah ada Halo JPN. Website kami tersendiri di mana Halo JPN itu setiap Kejari Musi Banyuasin mempunyai admin tersendiri. Dan juga Musi Banyuasin juga mempunyai pelayanan via WhatsApp. Itu namanya pesawat. Jadi pesawat itu bisa gini, kita layani dalam 1 kali 24 jam ketika ada konsultasi hukum. Dan kita lihat subnya nanti apakah nanti bisa kasih intel yang harus menjawab, apakah nanti dikasih Datun rananya. Oh berarti serta-merta hanya di Datun sendiri, bisa juga ke intelijen. Itu di pesawat tadi, di pesawat. Program pelayanan hukum kami juga. Tapi yang lebih signifikan, Halo JPN itu udah menjadi identitas Datun, Halo JPN. Halo JPN, Jaksa Pengacara Negara. Lengkap ya jadi ya. Betul. Kalau kita ke Kak Rizky lagi, Kak Rizky intelijen ini kan identik juga dengan Luhkum dan juga Penkum ya Kak. Dan juga pastinya penyuluhan hukum, penerangan hukum. Nah, kalau menyeluruh dan juga merata ke dana desa kita berbicara, bagaimana sosialisasi yang sudah dilakukan maupun dana desa dan juga kepala sekolah mungkin yang langsung turun langsung kucuran dana mengalir dari dana negara APBN ke perangkat sekolah seperti itu. Kebetulan kan tadi saya sudah mengatakan juga ya, kita itu kan sudah melakukan penyuluhan ke 227 desa. Ya, itu terkait dengan adanya pencegahan terkait tindak pidana korupsi maupun terkait dengan money politik. Jadi kita itu sekali jalan sekalian 2 kegiatan biar bisa didikan. Tuh, nah, sedangkan kalau untuk tergulirnya dana BOS itu kita sudah melakukan jaksa sahabat guru sebenarnya ada. Jadi kita itu melakukan preventif ya. Preventifnya itu untuk agar apa sih guru itu bisa melakukan seperti apa sih, untuk dana BOS itu dipergunakannya seperti apa. Apakah ini menyalahi aturan ataukah ada perbuatan melawan hukum yang dikesampingkan atau seperti apa. Kan sebenarnya sekarang itu SMA itu paling banyak dilaporkan karena dana BOS ini ya, dana BOS ini. Agak riskan ya Kak ya, karena memang guru itu kan ngajar, ini tiba-tiba dia jadi kontraktor seperti itu. Takutnya salah administrasi sehingga terjadilah indikasi potensi kecurangan ataupun
penyalahgunaan anggaran. Iya, betul. Jadi selain kita melakukan pencegahan, kita pun melakukan penyuluhan terkait beberapa kegiatan yang harus dilakukan dan beberapa kegiatan yang kita anggap menyalahi aturan dalam penyuluhan hukum maupun dalam penerangan hukumnya seperti itu. Jadi guru-gurunya pun langsung in touch dan terjun langsung ya Kak, Iya, mensosialisasikan. Selain dari dana BOS, bantuan operasional sekolah, ada juga DAK dan juga PIP ya Kak ya kalau nggak salah. Itu juga terus disosialisasikan? Itu kita sosialisasikan juga kepada beberapa sekolah dan beberapa kepala dinas juga ya. Kepala dinas juga, Karena ini masuk dalam dinas pendidikan. Betul, karena itu yang sepertinya sering dilaporkan oleh masyarakat ya Kak ya sepertinya. Baik, nah kita balik lagi ke tema kita mengenai jelang pilkada nanti nih Kak. Sebagai Kasih Intel tentunya paling lumayan banyak yang bergerak di pencegahan, lalu penanggulangan hoax dan disinformasi juga nih Kak. Ada strategi khusus nggak kira-kira menjelang pilkada ini? Jadi kita kalau terkait dengan hoax ya, kita itu sudah kerjasama dengan stakeholder yang Diskominfo di wilayah Musi Banyuasin. Dan apabila seandainya permasalahan atau berita-berita tersebut benar atau tidaknya kan kita bisa saring dulu ya. Kalau seandainya emang berita tersebut dapat membuat kisruh suatu daerah, kita berkomunikasi dengan Diskominfo untuk melakukan take down terkait dengan berita-berita yang ada di wilayah Musi Banyuasin itu. Itu pencegahan kitanya, dari pencegahan kita. Jadi collab sama Diskominfo ya? Iya, betul. Biasa ya, karena ini menjelang pilkada, apalagi kita tahu pilkada ini bakal lebih panas lah dibanding dengan dengan pilpres, karena kita tahu putra daerah menjadi sangat menantang amal mengenai hoax-hoax dan disinformasi, apalagi kalau misalnya artikel itu sudah masuk ke grup WA keluarga. Apalagi grup di-share oleh mamang atau bibi. Nah, tapi kita pengen tanya nih ke Kak Julfadli. Kita sering mendengar Perdata dan Tata Usaha Negara atau Datun ini menjadi primadonanya kejaksaan. Nah, mengapa sih Kak disebut primadonanya kejaksaan Datun ini? Begini, mungkin selama ini kan masyarakat melihat, oh kejaksaan ini selalu menangani perkara-perkara. Iya. Menangkapi oknum-oknum. Betul. Kalau nggak nangkepin orang, nggak menjarin orang, nggak kerja katanya gitu. Penegakan. Betul. Jadi ketika kami sosialisasi terkait Tusi Datun, masyarakat umum dan pemerintah tahu bahwa Datun ini lebih melakukan hal-hal preventif pencegahan, mitigasi risiko hukum, dan mana juga banyak kegiatan-kegiatan pemerintah yang butuh terkait dengan pembentukan peraturan daerah, pengkajian-pengkajian terkait literatur regulasi pemerintahan daerah. Kami berkontribusi, kami memberikan LU, jasa pendapat hukum. Bahkan nanti kegiatan teknis yang dilakukan juga kami lakukan pertimbangan dan pendampingan hukum. Makanya kadang dan juga dari salah satu masyarakat juga Datun itu apa? Makanya sampai sekarang kami terus melakukan bersama tim intelijen juga sosialisasi terkait Tusi Datun, sehingga orang notabene tidak tidak mendasarkan bahwa kejaksaan itu selalu penegakan perkara-perkara pidana dan perkara umum, tapi ada bidang khusus yang menangani perdata dan tata usaha negara. Betul, dan juga bisa mengembalikan dan juga memulihkan keuangan negara. Itu salah satunya juga. Betul, luar biasa. Jadi kalau tantangan sendiri apa nih Kak sebagai Kasih Intel dan juga Kasih Datun dalam menjalankan tugas masing-masing? Kak Jul mungkin. Kalau tantangan sih untuk saat ini kami terus melakukan tanggung jawab kami ya selaku di sini kejaksaan khususnya bidang Datun terus menjaga kewibawaan pemerintahan. Kami terus menjaga, terus instruksi pimpinan juga. Salah satu tadi penegasan kami, selagi kita melakukan bisa menyelamatkan keuangan negara ini tanpa ada penegakan hukum. Itu tantangan kami sekarang untuk melakukan pemulihan dan penyelamatan keuangan negara juga. Pendekatannya beda udah sekarang ya Kak? Iya. Kalau Kak Rizky silakan Kak. Jadi untuk tantangan ini kan kita sudah tantangan-tantangan di kejaksaan ini kan sudah semakin sini semakin agak sulit ya, karena kita itu harus mengikuti perkembangan zaman juga dengan sistem digital, sistem 4.0 yang saya sebutkan itu. Jadi sekarang itu terkait dengan beberapa permasalahan ini, tantangan yang harus kita lakukan itu kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman ini, zaman sekarang. Jadi mereka itu mengupayakan misalnya seandainya sedang ramai kita menggunakan Instagram ya, kita mau nggak mau harus mengikuti apa yang sedang dilakukan dan sedang FOMO menurut orang tuh, sedang FOMO. Kalau seandainya mereka itu sedang melakukan
sedang banyak-banyaknya melihat YouTube atau apa, kita pun harus bisa mengimbangi terkait dengan pembuatan beberapa publikasi dan beberapa personal branding untuk kejaksaan itu sendiri. Oke, Kak Rizky, di tahun 2024 ini concern dari Kak Sinta sendiri kemana? Selain dari pilkada ya? Iya, Ya. selain dari pilkada. Jadi kita itu tetap ya, concern kita itu kan untuk memberikan penyuluhan dan penerangan hukum ke masyarakat yang membutuhkan, emang harus mengetahui terkait dengan arti hukum itu apa. Karena slogan Intel itu kan ada, kenali hukum, jauhkan hukuman ya. Betul. Nah itu slogannya. Jadi kita tetap melakukan pendeteksian dini terkait dengan pemetaan apa yang akan terjadi di wilayah Musi Banyuasin ini. Itu yang kita concernkan terlebih dahulu. Apalagi kan mau menjelang pilkada ini, yang kita bisa sebenarnya kan lebih rawan daripada pemilihan pilpres maupun legislatif ya, kalau di daerah itu. Makanya kita harus bisa melakukan pendataan dengan stakeholder terkait. Di mana sih wilayah yang rawan, di mana juga wilayah yang dapat menimbulkan gejolak terkait dengan permasalahan-permasalahan hukum ini. Itu sebenarnya. Jadi kita harus bisa melakukan pendeteksian terlebih dahulu. Baik. Oke, setelah dilakukan pendeteksian mungkin dari bidang intelijen sendiri, ada wewenangkah dalam penyelidikan, Kak? Penyidikan seperti itu? Jadi kalau kita itu melakukan penyelidikan terkait di luar tindak pidana korupsi itu masih ada wewenang, Masih ada wewenang. terkait dengan inflasi, kenaikan harga pasar, kenaikan harga barang, maupun terkait dengan adanya kericuhan di suatu wilayah, itu kita masih ada wewenangnya. Berarti itu suatu kondusivitas Kondusivitas, ya yang digaungkan oleh bidang intelijen Ya, sendiri. kondusif. Untuk kalau untuk memanggil meminta keterangan sendiri, bidang intelijen juga berwenangkah? Jadi kalau untuk bidang intelijen itu kita melakukan pull data pull bucket itu secara langsung datang ke lokasi, bukan untuk melakukan pemanggilan Bukan kembali. ke kantor? Bukan ke kantor kembali. Jadi kita melakukan wawancara di lokasi di mana yang terduganya ya, di mana terduga tersebut ada terduga tersebut, kita lakukan wawancara di tempat secara langsung. Oke. Termasuk penggeledahan. Termasuk penggeledahan Kalau juga? penggeledahan itu kita hanya diberikan mendampingi dari Kewenangan. bidang pidana khusus. Ya. Khusus, ya. Karena kita sudah berada hampir di ujung segmen Iya. nih, Kak. Iya. Kita pengen juga minta himbauan, harapan, ataupun juga closing statement mengenai bidang dari Datun dan juga intelijen. Silahkan, Kak. Mungkin dari Kak Jul dulu. Iya. Silahkan. Oke, terima kasih untuk khususnya masyarakat atau publik yang ada di daerah Musi Banyuasin. Sini ya, utek ulang ya. Khususnya masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin, kami dari Kejari Musi Banyuasin, khususnya bidang perdata dan tata usaha negara, untuk menghimbau masyarakat, mari bersama untuk mengenal hukum, jauhi hukuman, di mana juga Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin juga menerima layanan hukum gratis, yang mana melalui via online dan juga bisa datang langsung ke kantor kami di Musi Banyuasin. Itu aja, cukup ya. Silakan. Oke. Baik, Lanjut Kak ke Rizky, Kak Rizky. silakan. Sampaikan kepada masyarakat wilayah Musi Banyuasin, apabila ada permasalahan terkait dengan pemilu maupun terkait dengan pilkada ataupun permasalahan lainnya, bisa mengunjungi kami di pelayanan posko pemilu yang sudah kita buatkan untuk pelaporan dan permasalahan-permasalahan lainnya ya. Gitu. Dan untuk masyarakat juga, kami di tahun 2024 ini akan melakukan beberapa penyuluhan ke desa-desa lagi, ke desa-desa, untuk melakukan himbauan maupun melakukan permasalahan-permasalahan yang hukum yang ada di wilayah Musi Banyuasin. Itu saja. Kalau memang masyarakat ingin melaporkan, Pak, seperti Boleh. apa? Boleh. Apa syarat-syaratnya? Jadi syarat-syaratnya itu kita pelaporan terkait apa dulu? Kalau seandainya terkait dengan tindak pidana korupsi kan harus memenuhi syarat substantif dan administratifnya dulu ya. Kalau terkait dengan permasalahan-permasalahan hukum yang ada yang lainnya, misalnya betul. terkait dengan konflik pemilu atau apa, kita bisa melakukan pelaporan dan disertai dengan alat dukungnya. Itu. Identitas diri dan juga alat bukti mungkin seperti Itu yang Pak, paling ya? penting, Oke. ya. Baik, terima Kami kasih. ucapkan terima kasih Pak Oke. Fadli, Jul Fadli, Sama-sama. Pak Rizky, Sama-sama. yang sudah memberikan waktu ya, Betul. memberikan kesempatan juga untuk pemirsa di rumah mengetahui tugas fungsi dari bidang perdata dan tata
usaha negara maupun dari bidang intelijen. Luar biasa. Dan pemirsa terus saksikan program Jaksa Menyapa karena ada banyak sekali narasumber-narasumber tentunya inspirasi, edukasi mengenai hukum dan juga capaian kinerja dari Kejaksaan Negeri yang ada di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan hanya di PAL TV. Memang punya kita. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Saya Hage Indi. Dan saya Mal Zafira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.